warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Rena Retnoningsih. Saya dari SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktek Bapak Sukamto. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 terkait pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran khusus yaitu membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, di mana pengertian pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah bersifat proaktif. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Kemudian selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi berakar pada penilaian. Dan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga berpusat pada murid. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seru keras, kelompok, dan individual. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi bersifat organik dan dinamis. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka kurikulum harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Selain itu, hal yang perlu dilakukan yaitu bahwa lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian adanya manajemen kelas yang efektif serta penilaian berkelanjutan. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya guru harus menggunakan strategi. Di sini terdapat 3 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Untuk selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten.
bahwa dalam hal ini guru memvariasikan materi ajar dengan menggunakan media ajar yang beragam seperti poster bergambar, presentasi, video pembelajaran, artikel sederhana, dan model tiruan. Kemudian, strategi kedua yang bisa dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi proses. Dalam hal ini, guru memvariasikan metode ajar seperti menggunakan diskusi kelompok, penugasan kelompok, penugasan individu, kegiatan tanya jawab, maupun kegiatan demonstrasi. Untuk strategi yang ketiga yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan diferensiasi produk. Dalam hal ini, guru memvariasikan hasil belajar peserta didik seperti membuat poster bergambar, membuat presentasi, membuat rekaman video, membuat puisi, membuat laporan, maupun membuat desain Canva. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu bagaimana kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Untuk keterkaitan antar modul, di sini saya akan membuat keterkaitan antara modul 2.1 terkait pembelajaran untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bahwa untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru sebaiknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan zaman berdasarkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Untuk selanjutnya, keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu yang berkaitan antara pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam hal ini, bahwa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan belajar dengan menuntun murid merdeka belajar yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu keterkaitan antar modul 2.1 terkait pemenuhan kebutuhan belajar murid dengan modul 1.3 yang berkaitan dengan visi guru penggerak. Dalam keterkaitan ini dapat menjelaskan bahwa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian, keterkaitan antar modul selanjutnya yaitu modul 2.1 terkait pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan modul 1.4 terkait nilai-nilai pada budaya disiplin positif
bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebaiknya terdapat kesepakatan antara guru dan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan budaya disiplin positif. Demikian pemaparan terkait koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.